Baik, berikutnya adalah terkait dengan hakikat pendidikan karakter. Nah ini, tadi kita karakter gitu ya. Nah hakikatnya apa? Satu, ternyata karakter itu memiliki makna lebih tinggi dibanding moral. Ya, ini hakikatnya. Jadi moral itu ya moral itu baru bagiannya, jadi bagian dari karakter. Ya. Yang kedua, karakter itu tidak hanya terpaku pada benar dan salah. Jadi ketika anak sudah bisa membedakan benar dan salah, itu kita tidak bisa menjustifikasi anak itu adalah anak baik. Oke? Okay? Karena tidak terpaku pada anak ini benar, anak ini salah. Berarti ketika anak ini berbuat salah, karakternya buruk. Tidak bisa. Ya, karena karakter itu ya harus pengembangan ada nilai-nilai luhur. Nilai apa yang dia punya, nilai apa yang dia miliki. Tapi kalau dia hanya misalkan terpaku benar, salah, itu bukan hakikat pendidikan karakter. Yang ketiga adalah pembentukan kebiasaan mengenai suatu hal yang baik dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat, dia memiliki pemahaman dan kesadaran yang tinggi terhadap nilai-nilai moral. Jadi tidak hanya paham, tapi dia sadar. Ya, awareness-nya sudah ada. Oh, sudah sadar. Oh, ini berarti salah. Oh, ini dia sudah bisa memilih dan memilah mana yang benar, mana yang salah, dan itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling penting, dia memiliki komitmen, ya, komitmen dan kepedulian. Untuk apa? Untuk melaksanakan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah hakikat dari pendidikan karakter. Oke, baik. Nah, ini komponen dalam karakter, Bapak Ibu. Mari kita cermati bersama. Yang pertama, komponen dari karakter itu, yang pertama ada moral knowing. Gitu ya, kesadaran moral. Pengetahuan nilai moral. Kalau dia sudah memiliki karakter, pasti dia paham, oh, nilai moralnya seperti ini. Dia sudah punya penaralan. Dia sudah bisa ngambil keputusan mana yang baik, mana yang buruk. Dan dia sudah mengetahui tentang pengetahuan dirinya. Itu kaitannya dengan komponen dalam karakter. Yang kedua adalah dia memiliki moral feeling. Punya hati nurani, percaya diri, dia punya rasa empati, gitu ya. Empati terhadap apa? Ketika dia berinteraksi di sekolah dengan teman-temannya, gitu ya. Ketika ada teman-teman mohon maaf yang tidak sedang baik-baik saja, dia muncul tuh empatinya. Kemudian dia akan fokus mencintai kebenaran. Itu kalau sudah memiliki moral feeling. Saya kira Bapak Ibu sudah melakukan ini di sekolah, gitu ya. Sudah mengetahui moral knowing itu seperti apa, moral feeling itu seperti apa. Dan yang moral feeling itu dia memiliki kerendahan hati. Jadi di sini nih sudah mulai nih dia mau berinteraksi dengan siapapun, sudah mulai dia mau berbagi dengan siapapun. Nah, yang berikutnya adalah moral behavior. Di sini moral behavior ini tentunya di sini ada moral perilaku ya, tingkah laku ya. Kaitannya dengan apa? Kompetensi atau kemampuan. Kemudian ada keinginan, ada kebiasaan ya. Jadi dia ketika mau bertindak ataupun apapun itu, dia sudah memiliki ini nih, ada perilaku. Oh, ini berarti tidak baik. Oh, ini berarti baik. Nah, tadi pondasinya ketika dia sudah dari rumah itu terpondasi dengan baik, ketika dia ke sekolah itu, dia tinggal mengimplementasikan pondasi yang dari rumah tadi, karakter yang dari rumah tadi. Oh, di rumah biasanya misalkan sama orang tuanya ketika dia salah itu bukan dimarahi tapi diajak diskusi. Kadang ada mohon maaf Bapak Ibu ya, anak-anak itu menjustifikasi, oh mama saya atau ayah saya itu galak. Oh ayah saya itu pemarah, labeling ya. Orang tua dikasih pelabelan ya Pak Humam ya, atau gurunya dikasih label begitu ya. Oh Pak Humam orangnya galak. Rasanya itu kalau kita dikasih label itu kan luar biasa ya. Oh Pak Humam galak misalkan. Bu Desti itu misalkan guru killer. Rasanya kan kalau kita dikasih label kan luar biasa ya. Padahal kita maksudnya bukan galak, bukan killer. Begitu ya, Mbak Jazirah ya. Kalau dikasih label itu kan luar biasa. Makanya hindari kita sebagai seorang pendidik memberikan label pada anak. Makanya tidak boleh memberikan label pada anak itu. Gitu ya. Anak misalkan suka marah-marah atau apa, oh kamu tuh pemarah, nggak boleh kita, karena label itu sampai kapanpun akan direkam oleh anak-anak kita, gitu ya. Makanya seorang pendidik, seorang guru, saya pun sama,
karena mungkin saya adalah mengajar mahasiswa, tapi kalau Bapak Ibu sekolah dasar dan menengah begitu, saya juga sama Bapak Ibu. Tantangannya saya lebih berat lagi nih, karena saya mengajar orang-orang yang sudah ini apa menjelang dewasa kan, mahasiswa itu dengan karakter yang luar biasa juga, gitu ya. Dengan kalau mungkin anak sekolah dasar dan menengah itu permasalahannya paling nanti hal-hal masih ini ya, ada misalkan dia crash dengan teman. Tapi kalau mahasiswa itu sangat kompleks. Ada yang mohon maaf pergaulan bebas mahasiswa nih. Ada yang mahasiswa itu eh, membohongi orang tua gitu ya. Bilangnya katanya besok mau wisuda padahal besok saatnya DO Pak Humam. Nah, ini PR kami. Bagaimana kami membentuk anak-anak karakter mahasiswa sekarang ini. Dan saya tidak bisa menjustifikasi ke mahasiswa itu, oh kamu salah, tidak bisa. Dengan cara apa saya? Kita diskusi bersama. Gitu ya. Agar apa? Agar setiap nasihat itu, setiap kita penyampaian moral ke anak-anak itu tuh nyampe. Anak sekarang tuh tidak bisa diajak, kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh itu, yang ada reaktif. Ya kan? Ya tadi saya bilangnya orang tua atau guru bilangnya hanya satu kata, mereka berkalimat-kalimat, berparagraf-paragraf. Begitu ya Pak Humam ya, pengalaman di sekolah ya Pak Humam. Pak Humam bilangnya hanya satu kata, tapi siswanya Pak Humam itu wah, mengeluarkan ininya, unek-uneknya, mengeluarkan kalimatnya berparagraf-paragraf. Nah, inilah tantangan bagi kita sebagai seorang pendidik begitu ya.